Baik, jadi renungan kita adalah hidup tanpa sungut-sungut ya, hidup tanpa sungut-sungut. Jadi saudara mungkin tema ini mengingatkan kita apa yang terjadi di perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian ya, didampingi Allah dengan begitu banyak mukjizat. Bangsa Israel itu terus saja bersungut-sungut. Nah, saudara, pada zaman sekarang ini juga kita juga banyak ya sadar tidak sadar bersungut-sungut ya. Jadi banyak suara yang keluar dari diri kita itu mestinya pujian, ucapan syukur, doa ya, tapi malah sungut-sungut itu ya. Jadi kita mungkin di perjalanan macet, maka kita berkeluh kesah, macet lagi, terus ya bisa berkepanjangan kita marah terhadap orang tertentu ya. Ketika pekerjaan menumpuk ya, kemudian kita berkeluh kesah, wah pekerjaan saya terlalu banyak ya. Ketika pelayanan ya mungkin kita juga bisa berkeluh kesah, wah saya lagi ya. Seringkali kita seperti itu. Jadi keluhan ini sepertinya biasa-biasa saja saudara, sepertinya kecil, tetapi ini jelas tidak berkenan kepada Tuhan ya, dan ini mencuri damai sejahtera dalam hidup diri kita ya, mencuri sukacita kita ya. Dan yang jelas Allah menganggap ini dengan serius ya, sehingga ada perintah yang dikemukakan oleh Paulus, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Jadi kita tahu yang menulis, kalau saudara tahu kitab ini ya, ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat dia di penjara ya, kemungkinan di penjara Romawi. Ya. Tapi kita tahu ini adalah kitab yang terkenal sebagai kitab sukacita ya, sukacita. Jadi ini adalah rahasia bagaimana kita hidup bisa tidak bersungut-sungut, yaitu bahwa kita itu ketika di dalam kebersamaan dengan Tuhan bisa mengalami sukacita dari hati ya, bukan dari situasi. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini saudara ya. Ini bacaan Alkitabnya ya, saya bacakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Kenapa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Di antara mereka kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dengan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Jadi dari hal yang sederhana tapi dampaknya sampai hidup kekal saudara ya, kalau saudara lihat bacaan itu ya. Nah, jadi saudara, jemaat Filipi ini ditulis kepada jemaat Filipi ya, dan jemaat Filipi ini sebenarnya baik ya, dekat dengan Paulus ya. Mereka jemaat yang penuh kasih, yang mendukung pelayanan Paulus ya. Dan ketika Paulus di dalam tahanan, mereka juga kirim utusan untuk datang ya. Tapi mereka tetap adalah jemaat di tengah dunia yang berdosa itu ya. Ada tekanan dari luar, ada potensi konflik di dalam. Di situ kemudian Paulus mengingatkan ya, agar mereka itu hidup mencontoh Kristus ya, yang rendah hati, yang mengosongkan dirinya itu ya, supaya terus bisa menjaga kesatuan ya, melepaskan keluh kesah, perkataan-perkataan yang negatif yang bisa mengganggu persekutuan ya. Dan di situ pada kesempatan itu dia memberikan perintah yang praktis ya, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah ya. Nah, kenapa ini penting saudara ya? Karena sungut-sungut dan bantah ya, konflik berbantah-bantah ini merusak situasi damai, dan saudara, dari bacaan itu merusak atau mengaburkan kesaksian kita sebagai orang percaya di tengah lingkungan yang
jahat ini. Ya. Jadi satu, merusak damai, sukacita, damai, sejahtera, dan kedua, merusak kesaksian kita sebagai orang percaya. Ya. Berikut ya, jadi dosa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi di situ sebenarnya ada dua ya, bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, dua-duanya jangan, berarti itu dosa ya. Nah, setelah sungut-sungut ini ya, itu ada kata Yunaninya ya, dan ini adalah sesuatu yang ngomel ya, ngomel mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakpuasan ya. Kenapa begini, kemudian itu saya lagi, jadi ngomel gitu ya, diulang-ulang. Nah, ini yang timbul dari hati ya, timbul dari hati. Tetapi tidak dibawa ke dalam doa ya, tidak dibawa ke tidak dibawa ke dalam doa, tidak dibawa ke dalam doa, ya, tapi dikemukakan ya, dikemukakan, dan karena itu dia itu menunjukkan ketidakpuasan ya, yang tidak dikemukakan kepada Allah, tetapi malah semacam mengeluh tentang Allah ya, tentang bagaimana Allah telah membiarkan segala hal terjadi ya. Nah, jadi kita kalau soal ini kita ingatnya itu adalah tentu apa yang terjadi di tadi yang sudah saya sebut ya, perjalanan bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan ya, kemudian dipimpin Musa dan Harun dan dipelihara oleh Allah dengan tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari, dan terus saja diberkati ya, diberikan makanan, diberikan minuman, kesehatan, dan juga perlindungan ya. Nah, tapi mereka bersungut-sungut ya, sungut-sungut tentang makanan, tentang minuman, tentang tidak nyaman ya, tentang betapa mereka membandingkan dengan situasi di Mesir ya. Nah, jadi saudara, di dalam bersungut-sungut ini sebenarnya ya, karena mereka tidak membawa itu ke dalam doa kepada Allah, berarti dia itu semacam menolak apa yang Allah kerjakan ya, dengan kata lain menolak kedaulatan Allah ya. Jadi seolah-olah bangsa Israel atau kita yang bersungut-sungut ini mengatakan Allah telah salah di dalam mengatur segala sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi di lingkungan kita ya. Dan kita juga meragukan pemeliharaan Allah ya. Jadi sudah diberikan sesuatu tetapi kita merasa tidak cukup, kata itu kita mengeluh ya. Diberikan mana, mereka mengeluh ya, maunya daging yang seperti mereka makan di Mesir ya. Jadi meragukan, tidak menghargai pemberian Allah. Kemudian juga melupakan kesetiaan Allah ya. Ya, Allah sudah memberkati pada masa lalu, pada hingga sekarang dia mengeluh ya. Berarti mereka fokus pada yang kurang ya, dan memang situasi di dunia kan tidak sempurna ya. Jadi ketika akan ada saja gitu yang kita bisa mengeluh ketika kita tidak membawa hal ini kepada Allah dan tidak mengingat apa yang telah Allah perbuat di dalam hidup kita ya. Itu ya. Nah, jadi saudara, dan kita bersungut-sungut bisa tentang banyak hal ya. Keadaan, cuaca, macet, ekonomi, kesehatan ya, panas dan sebagainya itu ya. Ya, segala keadaan ya, bisa tentang orang lain ya. Pasangan saya begini ya. Tentang rekan kerjanya begini ya. Caranya begini, ngomongnya begini dan sebagainya ya. Tentang pemimpin sama saja ya. Pemimpinnya lemah, pemimpinnya banyak bicara dan sebagainya, saudara ya. Tentang pekerjaan ya, beban pekerjaan, wah saya kebanyakan tugas ya. Wah, saya kok terbeban lebih daripada yang lain dan sebagainya ya. Atau bahkan tentang pelayanan ya.
lagi-lagi saya yang diminta untuk melakukan ini, lagi-lagi. Gitu. Sebenarnya saya juga bisa mengatakan itu tentang pelayanan firman ini ya, karena hari ini harusnya kalau nggak salah Ripka atau Ibu Ina gitu ya. Tapi tahu-tahu Titin hubungi saya, wah kok saya lagi ya, saya bisa berkeluh kesah gitu saudara ya, tapi ya jangan dilakukan ya. Bahkan tentang Tuhan ya, kalau wah saya berdoa kok tidak dijawab, wah Tuhan tidak baik, Tuhan tidak dengar doa saya dan sebagainya ya. Jadi saudara, sungut-sungut ini lahir dari hati ya, yang mengabaikan, melupakan bahwa Allah itu memegang kendali dan melakukan segala hal untuk kebaikan kita ya. Dan Allah itu Allah yang setia, yang Dia tidak akan meninggalkan kita ya. Jadi saudara, kalau keluhan itu kemudian kita kan boleh mengeluh saudara ya. Tapi keluhan itu tidak boleh kemudian melawan Allah ya. Tapi kita bawakan kepada Allah. Allah, Tuhan kok begini situasinya? Ya, bagaimana saya harus menghadapi ya? Nah, itu keluhan yang jujur ya, dan itu banyak di Alkitab. Di kitab Mazmur itu pemazmur mengemukakan keluhannya kepada Tuhan ya. Dunia ini jahat, orang yang tidak percaya diberkati ya, dan sebagainya ya. Tapi dibawakan kepada Tuhan, saudara ya, naik kepada Tuhan ya. Tetapi kalau itu berhenti di dalam diri kita, maka itu akan meracuni diri kita ya. Itu poin pertama, saudara ya. Poin kedua adalah berbantah-bantahan ya. Saya singgung di sini karena ayatnya ada ya. Dekat dengan bersungut-sungut. Jadi saudara, itu istilahnya dialogismos ya, dialogismos. Jadi ini menggambarkan dua hal yang berkaitan. Yang pertama adalah, jadi yang jelas itu terjadi dialog ya, terjadi pertengkaran ya, itu bisa di pikiran kita ya, kita di dalam pikiran kita, di dalam diri kita berpikir orang lain ya, dan konflik dengan orang itu ya. Pikiran kita menyalahkan orang ya, membandingkan dengan orang ya, komplain tentang orang ya. Jadi di dalam batin kita ini terjadi dialog ya, yang mengkritik orang itu, atau membela diri ya. Mungkin atasan mengatakan sesuatu terhadap kita kemudian berdialog di dalam pikiran kita itu membela diri ya. Dan membandingkan dengan orang, dan kemudian saya harusnya lebih daripada orang itu. Jadi ada keinginan menang atau unggul dari orang-orang tertentu. Jadi itu di level internal ya. Tapi kemudian bisa sampai keluar ya, keluar. Jadi dialog itu kemudian keluar, dan terjadilah argumen, terjadilah debat yang tidak sehat ya. Atau sikap defensif terhadap orang, suara yang meninggi ya, kemudian kata-kata yang melukai ya, dan konflik yang berkepanjangan ya. Itu semua adalah berbantah-bantahan saudara ya. Jadi jangan sampai itu terjadi di antara kita, dan ya bahkan dengan karyawan lain saudara ya. Kalau yang tidak seiman, jangan sampai kita itu menjadi sumber perbantahan ya, yang pokoknya dengan orang itu saudara ya, dengan orang lain ya. Nah, jadi saudara, kalau bersungut-sungut itu adalah sikap hati terhadap situasi yang akhirnya kepada Allah ya, situasi terhadap Allah ya. Maka kalau berbantah-bantahan adalah konflik tentang orang ya, dari dalam keluar ya, dari dalam keluar gitu saudara ya. Jadi itu pengertiannya. Jadi tapi keduanya timbul dari akar yang sama, yaitu hati yang tidak percaya ya, tidak beriman cukup, dan tidak rendah hati, tidak jaga hati ya. Nah, akibatnya juga sama saudara ya, merusak kesatuan ya, merusak damai sejahtera, merusak sukacita, dan merusak kesaksian saudara ya. Orang Kristen kok banyak berkeluh kesah. Itu mungkin tidak begitu mengukurnya ya, tapi tanpa sadar ekspresi itu ada di dalam pikir orang yang belum kenal Tuhan ya. Oh, orang Kristen begini ya. Konflik, ngomel-ngomel ya. Nah, itu saudara ya.
Nah, jadi saudara, itulah hal yang dilarang ya oleh firman Tuhan, oleh Paulus, oleh Tuhan ya. Nah, poin berikut adalah hidup tanpa sungut-sungut. Jadi saudara, perintahnya adalah lakukan segala sesuatu ya dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan ya. Jadi saudara, ini tentu bukan pura-pura situasi selalu baik ya, karena di dunia tidak pernah sempurna ya. Dan Alkitab juga tidak melarang sikap yang jujur ya. Kalau kita di dalam tekanan, di dalam kesulitan, ya kita bisa punya keluhan ya. Ya, tapi ini saudara, keluhan ini kita bawakan kepada Allah ya. Kita tidak berhenti di dalam diri sendiri dengan keluhan itu yang akhirnya melawan Allah, saudara ya. Jadi ketika kita mendapatkan masalah itu, kita itu kemudian membawakan kepada Allah ya. Itu, tapi jangan menjadikan itu satu sungut-sungut yang kemudian melawan Allah ya, karena kita tidak berserah kepada Allah ya. Jadi kalau kita tidak berserah kepada Allah, akhirnya kita melawan Allah ya. Allah seperti sebel gitu ya. Ya, jadi ya kita kalau katakan sebagai atasan, bawahan kita itu punya persoalan, dia ngomel-ngomel ya, kan sebel ya. Ya, tapi kalau dia datang, Pak ini saya begini gitu ya, itu kan sebagai pimpinan saudara akan merasa tidak masalah ya, tidak masalah, dan saudara dengan senang hati kalau saudara orang pemimpin yang sehat, yang baik, untuk menolong ya. Menolong bagaimana mengatasi situasi itu ya. Jadi jangan bersungut-sungut saudara ya, dan jangan bersungut-sungut dalam segala sesuatu ya, dalam setiap hal ya, dalam setiap hal yang ada Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita ya. Jangan bersungut-sungut di dalam pekerjaan ya, jangan bersungut-sungut di dalam pelayanan, apa dalam pelayanan ya. Jangan bersungut-sungut dengan situasi yang tidak nyaman, wah panas dan sebagainya itu saudara ya. Jadi di dalam situasi yang seperti itu kita berdoa saja saudara ya, kita bersyukur saja gitu ya. Itu ya. Jadi di dalam segala sesuatu tentu ada batasnya ya. Kita tidak bersyukur ketika terjadi ketidakadilan, ketika orang berdosa ya, itu tentu kita tidak bisa bersyukur ya. Kita bertobat, kita melawan kalau perlu, kita komplain ya kalau orang melakukan ketidakadilan ya. Jadi batasnya adalah di situ ya. Dalam segala sesuatu kita tidak bersungut-sungut ya, tentu batasnya ketika itu adalah melawan firman Tuhan ya, kita patut komplain ya. Kalau pemerintahan korupsi ya, orang-orang tertentu diberi korupsi ya, kita komplain saudara ya, komplain, tapi komplain yang jujur ya, karena dosa, dan kita selalu bawa hal-hal seperti itu kepada Tuhan ya. Tuhan tolong bagaimana persoalan ini diatasi ya. Jadi saudara, yang dilarang di sini adalah bukan perasaan jujur yang kita rasakan ya, yang kalau secara manusiawi menimbulkan sungut-sungut itu ya, tetapi sikap hati yang kemudian mengeluh ya tentang Allah ya. Jadi bukan kepada Allah, tetapi pada akhirnya tentang Allah ya, karena Allah yang menjadikan semua terjadi dan mengizinkan semua terjadi, termasuk situasi yang buruk ya. Atau menyalahkan keadaan atau orang lain ya, atau ya lahir dari ketidakpercayaan ya, tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik ya. Dan ya, jadi tidak menanggapi hal-hal seperti itu dengan iman ya. Itu ya, jadi saudara, karena itu hidup tanpa sungut-sungut berarti ini saudara ya, saya tuliskan di sini 5 poin ini. Mengakui realitas kita nggak masalah saudara ya, memang nggak baik, buruk ya, tetapi percaya Allah bekerja di dalamnya ya. Jadi kalau terlalu banyak pekerjaan ya, situasinya tidak positif ya, tidak optimal. Tapi kita percaya Allah bekerja di dalam tekanan pekerjaan itu untuk kebaikan ya.
mengubah keluhan menjadi doa, ya. Jadi tanpa sungguh-sungguh itu mengubah keluhan menjadi doa. Tuhan tolong, ya. Kemudian melihat keadaan buruk itu dengan kacamata iman, ya, dengan kacamata iman. Jadi saudara kan, ya, ada firman Tuhan Roma 8:28-29 itu, Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang percaya, ya. Jadi dengan kacamata iman kita melihat berbagai persoalan itu dari sisi firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan itu untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan bagi orang percaya, ya. Kemudian saudara mengubah reaksi otomatis itu, ya, reaksi-reaksi otomatis itu menjadi respon yang lebih rohani, ya, berarti dipikir dan didoakan itu, ya. Jadi saudara, kita itu usahakan itu tidak spontan-spontan gitu di dalam bereaksi, ya, karena itu kedagingan kita seringkali menguasai kita, sehingga kita bersungut-sungut, kita mengemukakan hal-hal yang kedagingan, ya. Tapi tunggu, ya, kita ingat kehadiran Roh Kudus itu, sehingga reaksi kita itu tidak bersungut-sungut, ya. Kemudian saudara, kebalikan dari bersungut-sungut adalah mengucap syukur, ya, dalam segala hal. Dalam keadaan baik gampang, dalam keadaan buruk, ya, seringkali lebih sulit. Tetapi bersyukur, ya, bersyukur dengan segala keterbatasan, dengan situasi yang kita hadapi, ya. Itu. Jadi saudara, kalau misalnya macet, ya kita bagaimana menanggapinya, ya, dengan iman itu, ya, kita bisa berdoa, Tuhan tolong supaya hati saya tetap damai, ya, dan sebagainya, ya. Tuhan, saya mau menggunakan waktu ini untuk lebih bersandar kepada Tuhan, ya. Kalau tugasnya terlalu berat, ya, di samping saudara bisa mendiskusikan dengan atasan, kita juga bisa berdoa, ya, bisa bersyukur bahwa dengan pekerjaan yang lebih ini kita melayani dia lebih lagi, gitu, ya, berkontribusi lebih, ya. Dan kalau kita menghadapi konflik, ya, berbantah-bantahan itu, kita bisa berdoa, Tuhan tolong hati saya supaya Tuhan lembutkan, ya, dan tolong supaya saya bisa mengampuni, gitu, saudara. Jadi saudara, di dalam situasi yang daripada menimbulkan sungut-sungut atau berbantah-bantahan, mari kita menjadikan kesempatan untuk bertumbuh, ya. Itu. Nah, saudara, berikut lagi poin terakhir adalah mengapa Allah melarang sungut-sungut dan berbantah-bantahan, ya. Itu ayatnya ada di situ, ya. Jadi saudara, pada bagian ini Paulus, ya, melarang kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karena apa? Karena ini tidak sesuai dengan identitas kita, ya. Tidak sesuai dengan identitas dan karakter kita, ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai warga kerajaan, dan tidak sesuai dengan kesaksian, ya, warga surga ini di tengah lingkungan yang bengkok dan sesat itu, ya. Jadi saudara, identitas kita adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, itu saudara, ya. Jadi kita itu memiliki identitas dengan karakter yang tidak bercela, gitu, ya. Jadi saudara, kalau kita itu bersungut-sungut, berbantah-bantah, ya, saya juga punya saudara kenalan yang tiap kali ketemu, ini di gereja saudara, ya, di gereja itu kalau ketemu selalu dia bicara tentang orang tertentu, gitu, ya. Dan dari sisi dia merasa orang itu bermasalah, gitu, ya, terus saja bertahun-tahun begitu aja, gitu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kalau itu sampai dilihat orang di luar sana, maka mereka pikir, wah, ini begini ya orang Kristen itu, gitu, saudara, ya. Jadi sungut-sungut, bantah-bantah itu adalah noda, ya, noda, celah, ya, yang menunjukkan sikap yang tidak percaya kepada Allah itu, ya, tidak beriman, ya. Jadi saudara, tapi kalau kita tanpa sungut-sungut, itu menunjukkan bahwa hati kita ini memang sudah mengalami perubahan, ya, transformasi, sehingga tidak
tidak ada sungut-sungut itu. Ya, ini mencerminkan Allah itu loh. Allah itu melihat kita berdosa, dia tidak berkeluh kesah ya. Jadi kalau Allah sampai bersungut-sungut tentang kita, kan celaka kita, saudara ya. Nah, jadi kalau kita itu tidak sungut-sungut itu ini mencerminkan Bapa yang mengasihi ya, yang ketika melihat anaknya yang berdosa ini, yang macam-macam ini, yang masih penuh keterbatasan, kelemahan ini, dia tetap mengasihi kita, saudara ya. Dia tidak berkeluh kesah ya. Jadi dengan tidak bersungut-sungut, ya menunjukkan betapa kita ini orang percaya ya, yang dibentuk oleh Roh Kudus itu ya, memiliki karakter Kristus ya, dan imannya itu kelihatan gitu ya di dalam karakternya ya. Dan poin kedua itu adalah kesaksian, saudara ya. Jadi saudara, kalau kita itu penuh dengan keluh kesah ya, kemarahan, perbantahan, saling menyalahkan, maka orang tidak bisa melihat bahwa ini adalah kesaksian tentang Allah yang mengasihi, Allah yang baik ya, Allah yang peduli ya. Jadi, tapi kalau kita hidup tanpa keluh kesah dan berbantah-bantahan, dan kita sebaliknya kita penuh ucapan syukur ya, menunjukkan sikap yang sabar, sikap yang tenang, maka kita akan menjadi bintang ya, bintang-bintang yang bercahaya ya, bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia. Jadi artinya dunia akan melihat Allah melalui perilaku kita ya, melalui perilaku kita ya. Jadi saudara, alasan Alkitab melarang bersungut-sungut ini sangat mendasar, saudara ya, karena tidak sesuai ya dengan identitas kita, tidak sesuai dengan karakter yang sedang dibangun oleh Roh Kudus di dalam diri kita, dan tidak sesuai atau akan merusak kesaksian kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang jahat ini ya. Sebentar. Nah, poin terakhir adalah bagaimana kita mengalahkan sungut-sungut dan berbantah-bantahan ya. Maka Paulus memberikan nasihat ya, tidak dengan cara-cara, dengan teknik-teknik tertentu ya, tarik nafas atau afirmasi dan sebagainya, tapi dia mengembalikan kepada hal yang mendasar bagi orang percaya, yaitu berpeganglah kepada firman kehidupan ya. Karena firman itulah yang memiliki kekuatan ya, kuasa untuk mengubah hati ya, mengubah hidup, mengubah hati ya. Jadi firman kehidupan ya, firman yang bisa mengubah kehidupan ya. Jadi hanya dengan mengganti isi hati yang penuh keluhan ya, dosa itu dengan firman, maka kita bisa hidup tanpa sungut-sungut dan berbantah-bantahan ya. Karena firman itu akan mengubah fokus kita ya, daripada terhadap diri sendiri ya, atau hak saya atau pengharapan saya, tapi kepada Tuhan ya, kepada janjinya ya, kepada kebaikannya ya. Dan dia memberi cara pandang ya, itu tadi ya, melihat masalah-masalah di dunia dengan cara pandang Allah ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita, untuk pendewasaan kita dan sebagainya ya. Dan firman juga menolong kita untuk menjaga ego kita tidak tinggi ya, tapi menyangkal diri ya, menyangkal diri, sehingga kita tidak sampai timbul sungut-sungut dan bantah-bantah, merasa lebih itu. Dan saudara, dengan firman itu dia memberi kekuatan untuk kita berubah dan untuk kita bersyukur, saudara ya. Bersyukur dengan apa yang kita terima yang tidak sempurna, yang belum sempurna itu ya. Jadi saudara, ketika kita di hati dipenuhi firman, maka kita dengan mudah mulut itu penuh ucapan syukur ya. Dan karena itu saudara, rahasia
untuk tidak bersungut-sungut, atau rahasia kemenangan kita atas sungut-sungut dan berbantah-bantah ini adalah mengisi dengan firman kehidupan, ya, bukan dengan sungut-sungut atau berbantah-bantah untuk menang, ya. Baik, itu saudara, dan penutup, ya, penutup. Jadi kembali, jangan lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, ya. Jadi kalau dunia penuh dengan komplain, ya, keluh kesah, sungut-sungut, kita dipanggil untuk punya bahasa, sikap hati dan bahasa yang berbeda, ya. Jadi kalau dunia itu penuh bahasa komplain, maka kerajaan Allah itu penuh dengan bahasa pujian dan ucapan syukur, ya. Pujian dan ucapan syukur itulah bahasa surga kita, ya. Jadi kalau Kristus hidup di dalam diri kita, maka hati kita akan menolak keluhan itu dan memilih percaya bahwa Tuhan, ya, yang bekerja di balik itu semua dan akan menjadikan kebaikan bagi kita, ya. Jadi mari kita memilih hati yang percaya, ya, bukan hati yang bersungut-sungut, bukan hati yang membantah-bantah, ya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi terang, ya, menjadi terang di tengah lingkungan kita dengan perilaku kita yang sikap hati dan perilaku yang tidak bersungut-sungut itu, ya. Dan sebagai aplikasi, ya, saya rasa semua orang itu adalah, ya, sungut-sungutnya itu, ya. Mari kita mencoba berubah untuk lebih baik, ya. Yang pertama adalah mari kita merefleksikan diri kita, ya, apa yang pemicu yang sering membuat kita itu bersungut-sungut atau mengeluh, ya. Nah, ketika muncul, mari kita ubah itu, kita mengaku sebagai tidak benar, ya, dan sebagai dosa, kita bertobat, tidak mau terus mengulang seperti itu, dan menggantikan dengan doa dan ucapan syukur, ya. Kita berdoakan persoalan itu dan bersyukur untuk apa yang kita alami, yang kita lihat dengan mata iman untuk kebaikan kita, ya. Nah, yang kedua adalah mari kita mempraktekkan hal-hal seperti banyak memikirkan Kristus, ya. Jadi mari kita banyak ingat apa yang Tuhan telah lakukan, ya. Kalau kita ingat Tuhan telah mati di salib, maka hal-hal kecil itu hilang, saudara, ya. Kalau enggak, saudara yang harus disalib, begitu, ya. Jadi, wah, Tuhan telah disalib untuk saya, ya. Buat apa saya berkeluh kesah untuk hal-hal yang kecil? Kemudian hidupkan firman di dalam pikiran kita, saudara, ya. Sehingga itu akan menolong kita melawan, memenangkan terhadap situasi-situasi yang kita hadapi, situasi emosional yang kita hadapi, ya. Mari latih kita mengucap syukur, ya. Setiap hari kalau saudara berdoa, doakan minimal 10 hal untuk disyukuri, ya. Maka saudara akan semakin bersih dari sungut-sungutnya. Jaga kata-kata, ya, sebelum berbicara itu pikirkan, ya, apakah ini sekedar keluhan yang tidak bermanfaat, ya, atau ini membangun, ya. Ya, kadang keluhan kalau jujur, ya, itu kan bisa membangun, ya. Kalau perilaku orang tidak benar, ya, kita kan perlu menegur juga, saudara, ya. Itu. Dan saudara, fokuslah saudara itu melayani, ya. Melayani, jadi melalui pekerjaan, melalui pelayanan di gereja, ya. Fokus melayani, saudara, ya, mengembangkan orang, membimbing orang. Kalau ada orang bertanya, kita jawab dengan sikap melayani. Nah, saudara, kalau kita sibuk mengasihi dan melayani itu, waktu untuk mengeluh juga tidak ada, ya. Baik, saudara, itu renungan kita hari ini. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk sharing, saya ada 3 poin, ya. 1, situasi apa yang paling mudah membuat saya bersungut-sungut, ya, mengapa, ya. Jadi kita refleksi, ya, sehingga kita kemudian bisa membawa hal ini kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Kemudian yang kategori kedua adalah jenis berbantah-bantah ini, ya. Apa yang paling sering, ya, apakah politik
atau apa, atau masalah-masalah teologi atau apa gitu ya, yang membuat kita itu suka berbantah-bantah ya. Dan kembali nanti dengan mengetahui ini kita bisa berubah ya, lebih mudah berubah, mungkin berubah. Dan kemudian aplikasi saudara ya, langkah apa yang Tuhan ingin saya lakukan minggu ini untuk mengganti keluhan dengan ucapan syukur. Bagaimana saudara bisa melakukan itu ya? Tadi kan sudah saya berikan di aplikasi, mungkin ada dari situ, atau saudara punya ide sendiri bagaimana untuk menghentikan sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Baik, itu siapa? Titin ya, Titin yang memimpin. Saya kembalikan kepada Titin.